Selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak dan Ibu pemegang saham. Selamat datang pada acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2020 PT Mahkota Group Tbk yang diselenggarakan pada hari ini, Selasa tanggal 3 Agustus 2021 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Kami berharap Bapak dan Ibu yang hadir dalam keadaan sehat selalu dan dihimbau untuk tetap menjalankan protokol kesehatan dimanapun berada. Berikut timeline RUPS tahunan MGRO. Pengumuman RUPS dilakukan pada tanggal 25 Juni 2021. Tanggal akhir usulan agenda dilakukan pada tanggal 5 Juli 2021. Recording date atau DPS 9 Juli 2021. Pemanggilan RUPS dilakukan pada tanggal 12 Juli 2021 dan pelaksanaan RUPS dilakukan pada hari ini, tanggal 3 Agustus 2021. Timeline RUPS tahunan MGRO telah diumumkan pada situs web perusahaan, Bursa Efek Indonesia, dan KSEI. Susunan pengurus, Komisaris Utama Ibu Mili, Komisaris Ibu Lili, Komisaris Independen Bapak Hari Kurniawan, Direktur Utama Bapak Usli, Direktur Bapak Fuad Halimun, Direktur Bapak Usman Sarsi, Direktur Bapak Nagian Tony. Berikut tata tertib yang menjadi panduan dalam pelaksanaan acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Mahkota Group Tbk. 1. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia. 2. Yang berhak hadir dalam rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan pada tanggal 9 Juli 2021 di Biro Administrasi Efek Perseroan PT Datindo Entricom, dan yang tercatat pada pemegang rekening atau bank kastedian di PT Kastedian Sentral Efek Indonesia per tanggal 9 Juli 2021 yang dibuat khusus untuk rapat ini. 3. Rapat dapat diselenggarakan apabila dalam rapat hadir dan atau diwakili para pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan perseroan, sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 16 ayat 1.a.1 Anggaran Dasar Perseroan. 4. Ketua rapat akan memimpin rapat, dan demi kelancaran rapat, maka ketua rapat berhak memutuskan prosedur rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam tata tertib ini. 5. Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, atau dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota direksi yang ditunjuk oleh direksi. Dalam hal semua anggota direksi tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari pemegang saham yang hadir dalam rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta rapat. 6. Setiap pertanyaan terkait mata acara rapat akan dijawab oleh ketua rapat atau pihak yang ditunjuk oleh ketua rapat. 7. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 bagian dari jumlah suara yang telah dikeluarkan secara sah dalam rapat, sebagaimana ditentukan dalam pasal 16 ayat 1.a.1 Anggaran Dasar Perseroan. 8. Suara abstain dianggap dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
9. Tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan satu suara. Apabila pemegang saham memiliki lebih dari satu saham dengan hak suara yang sah, maka suara yang diberikan dianggap mewakili jumlah seluruh saham yang dimilikinya, kecuali secara tegas dinyatakan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 10. Proses pemungutan suara dilakukan secara elektronik berlangsung di aplikasi easy.ksei pada menu e-meeting hall, submenu live broadcasting. 11. Perseroan menghimbau kepada pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam rapat untuk menguasakan kehadirannya melalui penerima kuasa independen, yaitu Biro Administrasi Efek Perseroan PT Datindo Entricom, melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI atau easy.ksei Poin 11, Perseroan menghimbau kepada pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam rapat untuk menguasakan kehadirannya melalui penerima kuasa independen, yaitu Biro Administrasi Efek Perseroan PT Datindo Entricom, melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI atau easy.ksei yang disediakan oleh PT KSEI dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan rapat atau e-proxy. 12. Tata cara A. Bagi pemegang saham yang mengikuti jalannya rapat secara elektronik melalui tautan https://ksei.co.id hanya dapat mengajukan pertanyaan melalui fitur chatbox yang tersedia di aplikasi easy.ksei saat rapat berlangsung. Pertanyaan yang relevan dengan mata acara rapat akan dipilih dan dijawab langsung oleh manajemen secara verbal dalam rapat. B. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki satu kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara rapat. 13. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya, lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait. 15. Prosedur dalam pengambilan keputusan. A. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi easy.ksei pada menu e-meeting hall, submenu live broadcasting. B. Voting time selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi easy.ksei. Setiap perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam rapat dengan waktu maksimum adalah 5 menit per mata acara rapat. 16. Notaris dengan dibantu oleh Biro Administrasi Efek akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara dalam setiap pengambilan keputusan rapat atas mata acara rapat. 17. Rapat akan dilaksanakan seefisien mungkin tanpa mengurangi keabsahan pelaksanaan rapat sesuai dengan peraturan yang berlaku. B. Voting time selama proses pemungutan suara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi EasyKSei. Poin 18, rapat akan dilaksanakan seefisien mungkin tanpa mengurangi keabsahan pelaksanaan rapat sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Sebelum rapat ini dimulai, saya akan memperkenalkan jajaran komisaris, direksi, dan profesi penunjang yang hadir pada acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2020 PT Mahkota Group Tbk. Ibu Mili selaku Komisaris Utama, Ibu Lili selaku Komisaris, Bapak Usli selaku Direktur Utama, dan Bapak Fuad Halimun selaku Direktur. Turut hadir dari profesi penunjang, dari notaris hadir Ibu Gunawati SH Magister Kenotariatan, dan dari Biro Administrasi Efek PT Datindo Entricom. Bapak dan Ibu pemegang saham, demikian perkenalan jajaran komisaris, direksi, dan profesi penunjang yang hadir pada acara rapat ini untuk memulai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2020 PT Mahkota Group Tbk. Kami persilakan kepada Ibu Mili selaku Ketua untuk membuka rapat. Terima kasih. Yang terhormat para pemegang saham PT Mahkota Group Tbk, yang budiman Dewan Komisaris Perseroan, Direksi Perseroan, dan para lembaga penunjang, serta para undangan sekalian. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan anugerah-Nya, sehingga hari ini kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan untuk tetap mengadakan rapat umum pemegang saham pada hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah bersedia menghadiri rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada hari ini secara online, walaupun dalam situasi yang sulit di tengah pandemi ini. Para pemegang saham yang saya hormati, sesuai dengan ketentuan pasal 37 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15 POJK.04/2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka dan keputusan sirkular Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 26 Juli 2021. Dewan Komisaris telah menunjuk saya, Mili, dalam jabatan saya selaku Komisaris Utama Perseroan untuk bertindak selaku pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan pada hari ini. Sebelum kita membahas dan mengambil keputusan setiap acara rapat yang telah diagendakan, perkenankan saya untuk memberitahukan bahwa keseluruhan prosedur dan tata laksana penyelenggaraan rapat ini telah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 15/POJK.04/2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, saya sampaikan 1. Bahwa waktu pelaksanaan rapat pada hari ini masih dalam jangka waktu yang ditentukan berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan nomor S-D-04/2021 tahun 2021 tentang perpanjangan relaksasi atas kewajiban penyampaian laporan dan pelaksanaan rapat umum pemegang saham. 2. Bahwa tempat pelaksanaan rapat dilaksanakan di tempat berkedudukan perseroan.
yakni di Medan. Sehingga dengan demikian, ketentuan pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi. 3. Untuk rapat ini juga telah memenuhi ketentuan pasal 52 ayat 1 POJK nomor 15 garis miring POJK titik 04 garis miring 2020, yakni dengan memberitahukan kepada para pemegang saham tentang akan diadakannya rapat melalui pengumuman di situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris tertanggal 25 Juni 2021. Dan pemanggilan di web Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI, situs web Bursa Efek, situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris tertanggal 12 Juli 2021. 4. Bahwa berdasarkan surat Otoritas Jasa Keuangan tertanggal 24 April 2020 nomor S/124 garis miring D.04 garis miring 2020 tentang kondisi tertentu dalam pelaksanaan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka secara elektronik dan pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia tertanggal 20 April 2020 nomor 16 garis miring POJK titik 04 garis miring 2020 tentang pelaksanaan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka secara elektronik. Disebutkan bahwa dalam kondisi tertentu perusahaan terbuka dalam melaksanakan rapat umum pemegang saham dapat dilakukan secara elektronik tanpa kehadiran pemegang saham secara fisik. 5. Bahwa untuk rapat ini telah hadir Ibu Gunawati, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Deli Serdang, yang akan membuat berita acara dalam rapat sebagaimana ketentuan pasal 49 POJK nomor 15 garis miring POJK titik 04 garis miring 2020. Para pemegang saham yang terhormat, sesuai dengan pemanggilan rapat agenda acara untuk rapat umum pemegang saham tahunan selanjutnya disebut RUPST ini adalah sebagai berikut. 1. Persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan keuangan dan pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atau acquit at the charge yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. 2. Penunjukan akuntan publik untuk melakukan audit laporan keuangan perseroan tahun buku 2021 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium akuntan publik serta persyaratan lainnya. 3. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan menetapkan gaji anggota direksi perseroan. Sebelum kita membahas agenda rapat, marilah terlebih dahulu kita mendengar penyampaian dari notaris mengenai quorum rapat. Quorum yang dibutuhkan untuk melangsungkan rapat ialah jika dihadiri atau diwakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat, dan untuk pengambilan keputusan yang sah dan mengikat ialah jika disetujui lebih dari 1/2 bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat. Sampai saat ini, jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan atau disetor ialah sebanyak
3.554.445.700 saham. Saya persilahkan notaris untuk menyampaikan quorum rapat. Setelah dilakukan perhitungan dan dicocokkan dengan daftar pemegang saham yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek PT Datindo Entricom, bahwa saya sampaikan sebagai berikut. Bahwa jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor oleh para pemegang saham ke dalam perseroan sampai dengan waktu diadakannya rapat adalah sebanyak 3.554.445.700 saham. Bahwa jumlah saham yang tidak hadir atau tidak diwakili dalam rapat adalah berjumlah 631.059.000 saham atau kurang lebih 17,90%. Bahwa saham yang telah hadir atau diwakili dalam rapat berjumlah 2.894.230.800 saham atau mewakili 82,10%. Sehingga untuk itu, sesuai dengan anggaran dasar perseroan, rapat ini telah mencapai quorum dan karenanya rapat ini adalah sah serta berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. Terima kasih. Terima kasih Ibu Notaris. Sesuai dengan konfirmasi dari Notaris bahwa quorum untuk pelaksanaan rapat umum pemegang saham tahunan telah terpenuhi dan karenanya berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. Untuk itu, saya buka rapat umum pemegang saham tahunan perseroan ini pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 pukul 10.27 waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya saya meminta komisaris yaitu Ibu Lili untuk menyampaikan dan membaca seluruh agenda rapat, pembahasan dan pengambilan keputusan rapat. Terima kasih. Para pemegang saham yang budiman, marilah kita memasuki acara pertama RUPST, yakni persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan keuangan, dan pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atau equity exercise yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Sesuai dengan mata acara pertama rapat ini, selanjutnya dalam agenda ini, Direksi akan menyampaikan rangkuman laporan tahunan atas operasional perseroan selama tahun buku 2020 dan Dewan Komisaris akan menyampaikan laporan pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2020. Untuk mempersingkat waktu, kita persilakan kepada Direktur Utama Perseroan, yaitu Bapak Usli. Terima kasih, Ibu Komisaris. Yang terhormat, para pemegang saham perseroan, para lembaga penunjang, selamat pagi dan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam rapat umum pemegang saham tahunan ini. Sebagaimana telah disampaikan oleh pimpinan rapat, pada kesempatan ini izinkan Dewan Direksi menyampaikan rangkuman laporan tahunan atas kegiatan operasional perseroan selama tahun buku 2020. Sepanjang 2020, kita semua dihadapkan pada perubahan situasi yang sangat signifikan. Pandemi COVID-19 yang memasuki Indonesia kurang lebih sejak Maret 2020 menjadikan tantangan yang luar biasa besar bagi seluruh pelaku usaha dan masyarakat. Untuk itu, perseroan harus menerapkan kebijakan yang tepat dan strategi yang efektif guna mempertahankan kinerja secara optimal. Pada 2020,
perekonomian global mengalami penurunan pertumbuhan yang signifikan akibat pandemi COVID-19. Sepanjang tahun, hampir seluruh negara di dunia berupaya memerangi pandemi. Sejumlah negara menerapkan berbagai kebijakan lockdown yang menyebabkan arus ekonomi tertahan. Akibatnya, pada kuartal kedua beberapa negara mengalami resesi, seperti Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Korea Selatan, dan Singapura. Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan hingga 3,49% pada kuartal kedua. Kendati mengalami perbaikan pada akhir 2020, secara keseluruhan Indonesia masih mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Menurut Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI, total ekspor produk kelapa sawit selama 2020 mencapai 34 juta ton atau turun 9% dibandingkan 2019 yang mencapai 37,39 juta ton. Hal ini dikarenakan pasar global mengalami pelemahan permintaan akibat hampir semua negara tujuan ekspor mengalami lockdown. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB akibat pandemi COVID-19 mengakibatkan penurunan konsumsi untuk pangan sebesar 9% pada 2020. Dari 801.000 ton pada Januari hingga 723.000 ton pada Desember 2020. Meskipun terdapat penurunan, produk kimia masih mencatatkan peningkatan ekspor, yaitu menjadi 3,87 ton atau meningkat sekitar 20% dari 2019 yang sebesar 3,22 juta ton. Kenaikan ini dinilai berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan untuk menghadapi pandemi COVID-19. Dalam merumuskan strategi dan kebijakan strategis, direksi memiliki peranan utama untuk merancang, menyusun, dan mengambil keputusan. Oleh karena itu, seluruh anggota direksi senantiasa berkomunikasi secara proaktif agar dapat mengimplementasikan strategi yang tepat, guna, dan tepat sasaran. Perumusan dan pelaksanaan strategi perseroan dilakukan secara bertahap, dimulai dari koordinasi secara intensif untuk menjalankan strategi hilirisasi yang menjadi fokus utama perseroan untuk menggerakkan semua potensi anak usaha, hingga pengaturan rantai pasok bahan baku dari internal dan eksternal. Perseroan juga menganalisa perkembangan pasar baik lokal maupun potensi ekspor. Selain itu, perseroan terus melakukan berbagai pembenahan di semua anak usaha dalam hal efisiensi, efektivitas, serta produktivitas secara berkesinambungan. Pemantauan atas semua anak usaha untuk memastikan penerapan dilakukan dengan tepat, serta mendiskusikan secara intens perbaikan serta langkah mitigasi yang diperlukan guna mencapai hasil yang maksimal. Kinerja perseroan selama 2020 sangat terdampak oleh sejumlah faktor, terutama pada beban keuangan dan biaya penyusutan akibat keterlambatan pengoperasian pabrik refinery. Hal ini diakibatkan oleh terhambatnya penyediaan komponen pendukung serta kendala kedatangan teknisi khusus dari luar negeri karena pandemi COVID-19. Sehingga pabrik refinery belum dapat beroperasional dengan optimal. Namun, dari sisi produksi, crude palm oil atau CPO dan pendapatan perseroan mampu meraih pertumbuhan yang signifikan dibandingkan periode yang sama di tahun lalu.
yaitu 13,26% dari sisi produksi CPO, serta 110,32% dari sisi pendapatan. Dalam kondisi tersebut, perseroan tetap berusaha untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada 2020. Perseroan mampu mencapai target produksi RBDPO sebesar 110.000 ton dengan pencapaian sebesar 105,98%. Selain itu, produksi CPO perseroan juga mampu melampaui target sebesar 230.000 ton dengan pencapaian sebesar 104,99%. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh perseroan pada 2020 adalah mengejar tenggang waktu pekerjaan teknikal serta persiapan pendukung lainnya untuk pengoperasian pabrik refinery yang pada akhirnya mulai beroperasi secara penuh pada September 2020. Selain itu, memaksimalkan rantai pasok bahan baku untuk produksi juga menjadi tantangan tersendiri bagi perseroan, di mana hal ini banyak dipengaruhi oleh produksi TBS yang menurun akibat faktor cuaca atau La Nina dan persaingan harga. Perseroan memiliki optimisme yang tinggi akan pertumbuhan industri kelapa sawit. Melansir keterangan dari Gapki, ekspor minyak kelapa sawit dan turunannya diperkirakan akan mengalami kenaikan pada 2021. Mencapai sekitar 37,5 juta ton atau meningkat sekitar 10,29% dibandingkan tahun 2020. Kendati demikian, ekspor minyak sawit pada 2021 sangat tergantung pada vaksin COVID-19, di mana vaksin diharapkan dapat menjangkau sebagian besar wilayah sehingga mampu mendorong pemulihan pasar secara lebih cepat. Gapki juga memproyeksikan bahwa konsumsi minyak sawit dalam negeri juga diyakini akan mengalami peningkatan sebesar 6,6% dari 17,34 juta ton di 2020 menjadi 18,5 juta ton di 2021. Kami memastikan bahwa perseroan senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, perseroan berkomitmen menjalankan praktik GCG secara terpadu dan terstruktur, sehingga tercipta pengelolaan yang tepat dan efektif. Seluruh organ GCG perseroan dibentuk untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional agar tidak terjadi benturan kepentingan. Pada 2020, kami telah melakukan rapat internal secara rutin untuk membahas isu dan perkembangan usaha, serta mengadakan rapat bersama Dewan Komisaris. Untuk memperoleh pandangan dan masukan dari Dewan Komisaris, pelaksanaan tugas direksi juga dibantu oleh sekretaris perusahaan dan unit audit internal yang telah bekerja dengan baik sesuai dengan ruang lingkup kerjanya. Kendati di tahun 2020 ditandai dengan melemahnya tingkat perekonomian secara umum di seluruh dunia akibat pandemi COVID-19, perseroan masih mampu bertahan dan dapat meningkatkan produksi serta pendapatan walaupun masih mencatatkan pembukuan rugi bersih. Pencapaian kinerja ini tentunya merupakan hasil kerja keras seluruh anggota perusahaan serta dukungan para mitra usaha yang terlibat dalam bisnis perseroan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Dewan Komisaris yang senantiasa memberikan arahan dan rekomendasi yang bermanfaat, sehingga kami dapat mengelola perseroan dengan strategi yang tepat. Akhir kata, kami berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan perseroan secara berkelanjutan
agar mampu memberikan hasil yang optimal bagi seluruh pemangku kepentingan. Selanjutnya, acara saya kembalikan kepada Komisaris untuk menyampaikan laporan pengawasan dari Dewan Komisaris. Terima kasih. Tahun 2020 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi kita semua. Hadirnya pandemi COVID-19 di seluruh dunia menyebabkan para pelaku usaha dan masyarakat mengalami kesulitan dan harus menghadapi ketidakpastian. Hampir seluruh negara di dunia mengalami penurunan kinerja perekonomian yang signifikan. Bahkan negara-negara termaju di dunia pun seperti Amerika, Jerman, Prancis, Inggris, dan Jepang tidak luput dari penurunan kinerja ekonomi atau resesi yang signifikan. Memasuki kuartal kedua 2020, Indonesia juga turut mengalami kontraksi pertumbuhan hingga 3,49%. Kondisi ini perlahan mulai membaik pada akhir tahun 2020. Namun secara keseluruhan masih mengalami penurunan yang cukup signifikan dibanding 2019. Secara garis besar, industri kelapa sawit mengalami penurunan ekspor produk kelapa sawit sekitar 9%. Akibat kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian dan relatif mengalami penurunan selama 2020, namun di sisi lain, produk oleokimia tercatat mengalami pertumbuhan positif sekitar 20%, yang disebabkan oleh meningkatnya permintaan dan kebutuhan untuk menghadapi pandemi COVID-19. Kami menilai bahwa direksi telah bekerja semaksimal mungkin untuk mempertahankan kinerja sepanjang 2020. Dalam pandangan kami, seluruh anggota direksi telah bekerja secara optimal dan sinergis untuk merumuskan strategi yang tepat dan efektif dalam menghadapi berbagai tantangan dan perkembangan usaha. Untuk memastikan bahwa direksi mengelola perseroan secara tepat, kami terus melakukan pengawasan intensif atas strategi-strategi yang dijalankan oleh direksi. Strategi hilirisasi telah menjadi fokus utama bagi direksi, serta pembenahan di semua anak usaha dalam hal efisiensi, efektivitas, dan produktivitas. Pada 2020, kinerja bisnis pengelolaan kelapa sawit berada dalam kondisi dan perkembangan yang cukup baik. Dengan pertumbuhan yang positif ini, perseroan juga mampu meningkatkan pendapatan sebesar 110,26% dari 1,95 triliun pada 2019 menjadi 4,1 triliun pada 2020. Walaupun masih terdapat beban keuangan dan penyusutan yang cukup besar yang menjadi faktor utama yang mengakibatkan terjadinya rugi bersih pada perseroan. Komite Audit senantiasa membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap aspek operasional, keuangan, manajemen risiko, dan pengendalian internal. Di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, kami tetap optimis bahwa industri pengolahan kelapa sawit memiliki prospek yang sangat cerah. Dan terus mencermati perkembangan industri, kami menilai bahwa industri hasil olahan kelapa sawit dengan berbagai manfaatnya akan tetap bertumbuh secara berkelanjutan. Oleh karena itu, Persero juga terus berupaya mengekskalasi kualitas kinerjanya agar dapat memberikan imbal hasil yang optimal bagi seluruh pemegang saham. Guna mendukung perkembangan kinerja industri, perseroan juga berencana mengandalkan
produk baru seperti RBDPO. Kami mendukung rencana direksi untuk melakukan investasi dan ekspansi usaha secara bertahap, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Kami juga mendukung upaya direksi untuk memperkuat kinerja perseroan di sektor hulu dengan rencana mengakuisisi sejumlah perkebunan sawit yang potensial, serta membangun tambahan tangki timbun. Sebagai perusahaan terbuka, kami senantiasa berkomitmen untuk menjalankan bisnis secara profesional, transparan, dan berintegritas. Kepercayaan pemangku kepentingan dan pemegang saham menjadi prioritas utama kami. Oleh karena itu, kami terus menempuh beragam upaya pengembangan untuk meningkatkan kualitas penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Sepanjang 2020, kami memastikan bahwa perseroan senantiasa mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjalankan kegiatan usaha dengan prosedur dan sistem kerja yang benar. Untuk menjalankan praktik tata kelola perusahaan yang baik, kami terus mendorong setiap organ GCG untuk menunaikan tugas dan tanggung jawabnya secara adil dan transparan, terhindar dari segala bentuk benturan kepentingan, serta mengutamakan kepentingan perseroan dalam segala situasi. Kami bersyukur bahwa perseroan melalui tahun 2020 dengan tetap bertahan dengan baik dan mencatat pertumbuhan kinerja pada sisi pendapatan dan jumlah produksi, walaupun perseroan membukukan rugi bersih. Hal ini dapat dicapai berkat kerja keras seluruh anggota perusahaan yang dipimpin oleh direksi. Oleh karena itu, kami menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh direksi yang telah mengelola perseroan dengan strategis dan serta dukungan kepada direksi untuk meningkatkan kinerja perseroan yang lebih baik lagi di masa mendatang. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh karyawan dan yang telah berkontribusi optimal dalam mendukung kemajuan perseroan serta seluruh pemangku kepentingan yang senantiasa menaruh kepercayaan terhadap perseroan. Demikian uraian kami mengenai laporan tahunan tahun buku 2020, di mana penjelasan lebih terperinci dapat dilihat dalam buku laporan tahunan. Sehubungan dengan hal-hal yang telah disampaikan, pada kesempatan ini direksi dan Dewan Komisaris juga mengusulkan kepada para pemegang saham untuk mengesahkan laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gani Sugiro dan Handayani yang telah diumumkan di Harian Bisnis Indonesia pada tanggal 28 April 2021. Namun sebelum pemungutan suara dilakukan, kami memberikan kesempatan kepada para pemegang saham untuk menyampaikan pertanyaan. Ibu pimpinan rapat, terdapat 2 pertanyaan dari pemegang saham. Kami ucapkan terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Pertanyaan pertama dari Bapak Jimmy, yaitu bagaimana kinerja produksi dan pangsa pasar di tahun 2021? Untuk menjawab pertanyaan ini, kami persilahkan kepada Bapak Fuad Halimun untuk menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami sangat meyakini dari sisi produksi maupun penjualan bahwa target kita untuk tahun 2021 ini yaitu sebesar 6 triliun bisa dicapai. Hal ini kami yakini dengan beroperasi penuhnya pabrik refinery kita, yaitu hasilnya RBDPO dan PFAD. Kemudian juga bahwa kita punya satu lagi unit
KCP, yaitu Kernel Crushing Plant, telah mulai beroperasi. Jadi dengan beroperasinya unit usaha kita yang pertama adalah PKS sendiri, kemudian KCP, kemudian refinery, maka target produksi kita maupun penjualan di tahun 2021, di mana dari tim direksi kami telah memutuskan membuat suatu rencana untuk mencapai 6 triliun. Nah, kami yakini bahwa melihat perkembangan selama semester ini, kemudian semester ke depan, maka target 6 triliun ini kami yakini bisa kami capai. Mungkin ini jawaban yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak Puat atas jawaban pertanyaannya. Berikutnya pertanyaan kedua dari Bapak Kawi, yaitu bagaimana kondisi kinerja keuangan pada tahun 2021. Untuk menjawab pertanyaan ini kami persilakan kepada Bapak Usli. Ya, terima kasih Pak Kawi atas pertanyaannya. Kita sesuai dengan apa yang telah kita sampaikan ke publik, bahwasanya pada semester pertama kita sudah mencatatkan kinerja yang cukup baik ya, dibandingkan dengan semester pertama di 2020. Jadi di 2020 kita banyak kendala, ada juga pengaruh yang paling besar musim yang La Nina yang mengakibatkan produksi semua perkebunan menurun. Tahun ini kita syukurin sudah berubah jauh, dan di 2021 ini semester pertama kita sudah meningkatkan pendapatan hampir dibandingkan di 2020 hampir sudah 2 kali lipat ya, jadi 106% lebih kurang. Jadi kita optimis karena di semester kedua biasanya setiap tren daripada setiap tahun itu di semester kedua itu musim puncak. Jadi di semester pertama biasanya musim yang lebih kurang buahnya, sekarang kita optimis semester pertama kita bisa lalui dengan kinerja yang baik. Tentunya di semester kedua pada musim puncak banyak buah, bahan baku kita banyak, saya kira kita optimis ya, seperti tadi Pak Puat sampaikan, mengenai target kita bisa mencapai 6 triliun. Saya kira itu kita optimis bisa mencapai hal itu. Jadi kinerja keuangan untuk tahun 2021 kita optimis. Di semester pertama ini kita sudah mencatatkan laba bersih yang positif. Semester kedua kita sangat yakin. Itu mungkin jawaban untuk kinerja di 2021. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Usli atas jawaban pertanyaannya. Kami serahkan acara kembali kepada Ibu Lili untuk dilanjutkan. Oleh karena pertanyaan yang disampaikan sudah dijawab oleh kami, maka sekarang kita lanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk mata acara tersebut secara online melalui isi.ksei. Bagaimana menurut pengamatan notaris? Kami mohon bantuan notaris untuk melaporkan hasil pemungutan suara secara online. Terima kasih.
sesuai dengan hasil perhitungan suara dan telah dilakukan pemeriksaan dan pencocokan. Diperoleh jumlah sebagai berikut. Suara yang abstain tidak ada. Suara yang tidak setuju tidak ada. Suara yang setuju 2.894.230.800 suara. Sehingga jumlah suara yang setuju adalah 100% atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Oleh karena itu, rapat dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan mata acara rapat. Terima kasih. Sesuai dengan hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh notaris, maka dengan ini agenda acara pertama diputuskan dengan suara terbanyak. Menyetujui laporan tahunan dan mengesahkan laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atau equit at the charge kepada seluruh anggota direksi atas pengurusan dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2020. Sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan. Para pemegang saham yang terhormat, sekarang kita memasuki acara kedua, yakni penunjukan akuntan publik untuk melakukan audit laporan keuangan perseroan tahun buku 2021 dan pemberian wewenang honorarium akuntan publik serta persyaratan lainnya. Untuk acara kedua ini diusulkan kepada para pemegang saham untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit laporan keuangan perseroan tahun buku 2021 dan pemberian wewenang honorarium akuntan publik serta persyaratan lainnya. Namun sebelum pemungutan suara dilakukan, kami memberikan kesempatan kepada para pemegang saham untuk menyampaikan pertanyaan. Ibu pimpinan rapat, tidak ada pertanyaan dari pemegang saham. Silakan dilanjutkan. Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka sekarang kita lanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk mata acara tersebut secara online melalui isi.ksei. Bagaimana menurut pengamatan notaris? Kami mohon bantuan notaris untuk melaporkan hasil pemungutan suara secara online. Terima kasih. Sesuai dengan hasil perhitungan suara dan telah dilakukan pemeriksaan dan pencocokan, diperoleh jumlah sebagai berikut. Suara yang abstain tidak ada. Suara tidak setuju tidak ada. Suara setuju 2.894.230.800 suara. Sehingga jumlah suara yang setuju adalah 100% atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Oleh karena itu, rapat dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan mata acara rapat. Terima kasih. Sesuai dengan hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh notaris, maka dengan ini agenda acara kedua diputuskan dengan suara terbanyak menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit laporan keuangan perseroan tahun buku 2021 dan memberikan wewenang honorarium akuntan publik
serta persyaratan lainnya. Para pemegang saham yang terhormat, sekarang kita memasuki acara ketiga, yaitu pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan menetapkan gaji anggota direksi perseroan. Untuk acara ketiga ini diusulkan kepada para pemegang saham untuk menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan menetapkan gaji anggota Dewan Direksi Perseroan. Wewenang mana dijalankan dengan memperhatikan jumlah yang telah diberikan pada tahun 2020, kondisi keuangan perseroan dan peraturan yang berlaku di dalam perseroan. Namun sebelum pemungutan suara dilakukan, kami memberikan kesempatan kepada para pemegang saham untuk menyampaikan pertanyaan. Ibu pimpinan rapat, tidak ada pertanyaan dari pemegang saham. Silakan dilanjutkan. Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka sekarang kita lanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk mata acara tersebut secara online melalui isi.ksei. Bagaimana menurut pengamatan notaris? Kami mohon bantuan notaris untuk melaporkan hasil pemungutan suara. Terima kasih. Sesuai dengan hasil perhitungan suara dan telah dilakukan pemeriksaan dan pencocokan diperoleh jumlah sebagai berikut. Suara yang abstain 380.000 lembar suara. Suara yang tidak setuju 1.000 lembar suara. Suara yang setuju adalah 2.204.229.800 lembar suara. Sehingga jumlah suara yang setuju adalah 99,99% atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Oleh karena itu, rapat dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan mata acara rapat. Terima kasih. Sesuai dengan hasil perhitungan suara yang dilakukan notaris, maka dengan ini agenda acara ketiga diputuskan dengan suara terbanyak. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan menetapkan gaji anggota direksi perseroan. Demikianlah disampaikan acara rapat umum pemegang saham tahunan ini. Untuk penutupan rapat saya kembalikan kepada pimpinan rapat, yaitu Ibu Mili. Terima kasih Bu Lili. Dengan berakhirnya acara rapat ini, maka berakhir pula rapat perseroan ini. Saya sebagai pemimpin rapat dan atas nama Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan ini mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bapak, Ibu para pemegang saham perseroan yang telah hadir dan memberikan suaranya dalam rapat ini, serta para undangan sekalian, termasuk Ibu Notaris yang telah hadir dan membantu penyelenggaraan rapat ini. Diiringi dengan ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala yang telah diberikan, saya selaku pemimpin rapat
menyatakan rapat ini secara resmi ditutup pada pukul 11:05 waktu Indonesia bagian Barat. Bapak dan Ibu, demikian acara rapat umum pemegang saham tahunan tahun buku 2020 PT Mahkota Group Tbk. Terima kasih atas kehadiran dan dukungan yang diberikan selama ini kepada kami. Mewakili manajemen, saya mohon maaf jika ada sikap dan kata yang kurang berkenan. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan dapat bertemu kembali di kesempatan berbahagia lainnya. Terima kasih.